Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Oktavia Nuryanti dan Sabita Putri Ramadhani akan mempresentasikan tentang obligasi dan valuasinya. Pengertian obligasi. Obligasi merupakan suatu kontrak jangka panjang di mana pihak peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi tersebut. Investor memiliki banyak pilihan berinvestasi dalam obligasi, tetapi obligasi dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis utama, yaitu yang pertama obligasi pemerintah, yang kedua ada obligasi perusahaan, yang ketiga obligasi pemerintah daerah, yang keempat ada obligasi luar negeri. Karakteristik utama obligasi. Untuk memahami obligasi penting artinya bagi Anda untuk memahami persyaratan-persyaratan berikut. Yang pertama ada nilai pari, yang kedua ada tingkat bunga kupon, yang ketiga ada tanggal jatuh tempo, yang keempat ketentuan penebusan, yang kelima dana pelunasan, yang terakhir ada fitur lain. Valuasi obligasi. Arus kas untuk obligasi standar dengan kupon seperti obligasi Allied Food terdiri atas pembayaran bunga sepanjang usia 15 tahun obligasi ditambah jumlah pinjaman, biasanya nilai pari. Ketika obligasi jatuh tempo, untuk obligasi biasanya dengan tingkat kupon tetap seperti obligasi Allied berikut ini adalah situasinya, di mana tingkat bunga pasar obligasi sama dengan 10%, N jumlah tahun sebelum obligasi jatuh tempo sama dengan 15, INT sama dengan bunga yang dibayarkan setiap tahunnya dalam dolar sama dengan tingkat kupon kali nilai pari sama dengan 0,10 dalam kurung 1.000 dolar sama dengan 100 dolar. N nilai pari atau jatuh tempo obligasi sama dengan 1.000 dolar. Jumlah ini adalah jumlah yang harus dibayarkan saat jatuh tempo. Imbal hasil obligasi. Berbeda dengan tingkat bunga kupon, yang nilai tetap imbal hasil obligasi yang dilaporkan bervariasi dari hari ke hari bergantung pada kondisi pasar saat itu. Imbal hasil dapat dihitung dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama ada imbal hasil saat jatuh tempo, merupakan tingkat pengembalian yang diterima atas suatu obligasi jika obligasi tersebut dimiliki saat jatuh tempo. Yang kedua ada imbal hasil saat penebusan, merupakan tingkat pengembalian yang diterima atas obligasi jika obligasi tersebut ditebus selama tanggal jatuh temponya. Yang terakhir, imbal hasil saat ini merupakan pembayaran bunga tahunan suatu obligasi dibagi dengan harga obligasi saat ini. Perubahan nilai obligasi dari waktu ke waktu. Obligasi yang baru diterbitkan dikenal dengan sebutan emisi baru, new issue. Setelah diterbitkan, obligasi itu disebut obligasi beredar atau disebut juga emisi lama, session issue. Obligasi yang baru diterbitkan umumnya dijual pada harga yang sangat mendekati nilai parinya. Sementara harga obligasi beredar sangat bervariasi dibandingkan dengan nilai parinya. Di antara obligasi yang masih beredar saat ini, Elliott memiliki 3 emisi yang semuanya akan jatuh tempo dalam waktu 15 tahun. 1. Seperti yang telah kita bahas, Elliott baru menerbitkan obligasi 15 tahun dengan tingkat kupon 10%. 2. 5 tahun lalu Elliott menerbitkan obligasi 20 tahun dengan tingkat kupon 7%. 3. 10 tahun lalu Elliott menerbitkan obligasi 25 tahun dengan tingkat kupon sebesar 13%. Obligasi dengan kupon setengah tahunnya. Meskipun beberapa obligasi membayarkan bunga secara tahunan, sebagian besar mayoritas obligasi pada kenyataannya melakukan pembayaran secara setengah tahunnya. Untuk mengevaluasi obligasi setengah tahunan, kita harus mengubah model valuasi menjadi sebagai berikut. 1. Membagi pembayaran bunga kupon tahunan dengan 2 untuk mendapatkan jumlah dolar bunga yang dibayarkan setiap 6 bulan. 2. Mengalihkan jumlah tahun sampai jatuh tempo N dengan 2 untuk menentukan jumlah periode setengah tahunan. 3. Membagi tingkat bunga nominal yang dinyatakan RD dengan 2 untuk menentukan tingkat bunga
berkala setengah tahunan. Berikut ini rumus untuk menghitung nilai obligasi berkala setengah tahunan. VB sama dengan sigma 2N, T sama dengan 1, INT per 2 per dalam kurung 1 ditambah RD per 2 tutup kurung pangkat T ditambah M per dalam kurung 1 ditambah RD per 2 tutup kurung pangkat 2N. Menilai tingkat resiko obligasi. 1. Resiko tingkat bunga. 2. Resiko tingkat reinvestasi. 3. Membandingkan resiko tingkat bunga dengan tingkat reinvestasi. Resiko gagal bayar. Kemungkinan gagal bayar merupakan resiko penting lain yang dihadapi oleh pemegang obligasi. Pada bagian ini kita akan menguraikan beberapa jenis obligasi yaitu 1. Obligasi hipotek, 2. Obligasi tanpa jaminan, 3. Peringkat obligasi. Pasar obligasi. Obligasi perusahaan terutama di perdagangan di pasar luar bursa, sebagian besar obligasi dimiliki dan diperdagangkan di antara institusi keuangan besar. Misalnya perusahaan asuransi jiwa, reksadana, dan dana pensiun melakukan transaksi efek dalam blok besar. Dan relatif mudah bagi dealer obligasi luar bursa untuk mengatur perpindahan blok-blok besar obligasi di antara pemegang obligasi yang jumlah relatif sedikit. Informasi tentang perdagangan obligasi di dalam pasar luar bursa tidak dipublikasikan, tapi kelompok representatif dari obligasi dicatat dan diperdagangkan pada divisi obligasi NYSE. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.